Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Al-Kafi. Di sini saya akan membahas mengapa kita sebagai bangsa Indonesia membutuhkan Pancasila. Nah, bangsa Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang dibentuk oleh beberapa suku, macam-macam suku, budaya, ras, dan agama. Dengan tujuan yang sama, para pejuang terdahulu, yaitu memerdekakan bumi pertiwi. Nah, setelah ada pengumuman kemerdekaan, para tokoh ini membentuk sebuah panitia yang membuat dasar negara, karena sebuah negara tanpa dasar itu bagaikan rumah tanpa pondasi, akan runtuh dengan sendirinya. Jadi panjang sekali soal pembentukan dasar negara. Para ulama, para tokoh-tokoh pun diundang untuk membuat dasar negara. Para tokoh agamis, tokoh suku, tokoh-tokoh yang lain. Adapun tokoh yang tidak disebutkan dalam sejarah itu masih banyak lagi. Nah, dalam pembuatan dasar negara ini, para tokoh-tokoh terdahulu itu berpikir sangat kritis, karena negara ini akan dibentuk seperti apa. Karena negara Indonesia ini diperjuangkan oleh berbagai latar belakang pada saat itu. Pada saat ini pun juga, bahwasanya kita butuh dasar negara yang merangkul, menyelamatkan, dan memberi kesempatan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga menjadi pedoman hidup dalam bernegara. Bahwasanya suatu negara itu mempunyai aturan dalam bernegara. Masyarakat itu harus dituntut, seperti contoh ketuhanan yang Maha Esa dalam poin Pancasila nomor 1. Bahwasanya masyarakat Indonesia itu harus punya agama. Mengapa? Karena seseorang tanpa beragama itu seorang akan rusak, akan tidak teratur, akan sewenang-wenangnya sendiri. Dia menuhankan akalnya seperti kaum komunis. Pada tragedi 30 di SPKI itu terjadi pemberontakan terhadap Pancasila yang akan diganti dengan ideologi komunis. Di saat itu 10 jenderal dibunuh tanpa belas kasihan. Nah, di situ kita belajar beragama, bahwasanya kita menjadi manusia, kita harus bisa memanusiakan manusia bagaimanapun caranya. Jadi kita tidak boleh pandang bulu terhadap sesama manusia, baik itu latar belakang suku yang berbeda, budaya yang berbeda, ras yang berbeda, agama yang berbeda. Itu tidak boleh kita pandang bulu. Kalau terjadi seperti itu, maka terpecahlah bangsa ini. Bahwasanya Soekarno pernah berkata, dalam masaku perjuangan itu sangat mudah karena memusuhi penjajah yang dari luar. Zaman tahun yang akan datang itu akan lebih sulit, karena menghadapi penjajah dari dalam diri sendiri, gitu. Seperti saya nisbatkan seperti tubuh.
Nah, kita menghindari penyakit itu kan gampang, gampang. Menghindari penyakit itu gampang. Kalau susahnya itu mengobati sakit yang ada di dalam tubuh, itu susahnya. Karena kesehatan itu sangat penting bagi negara maupun bagi masyarakat Indonesia. Di sini saya yang masuk sehat itu dalam menjalankan hukum-hukum negara. Karena suatu negara tidak ada hukum, tidak akan beraturan, negara tersebut akan mati, akan rusak. Terus yang lebih penting lagi itu poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita dituntut sebagai masyarakat Indonesia bahwasanya kita itu menjadi manusia harus adil. Adil yang bagaimana? Adil bahwasanya memberi hukuman kepada orang yang mencuri itu disamaratakan kepada orang yang mencuri. Nah, adapun hukuman yang lebih tinggi yaitu hukuman orang yang bunuh itu juga lebih tinggi. Karena apa? Karena dia sudah mencelakai nyawa atau menghilangkan nyawa seseorang, hukumannya lebih berat. Itu adil yang dinamakan itu seperti itu. Dan beradab ini kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Bagaimanapun kita tanpa orang tua tidak akan ada, karena lantaran orang tua lah kita ada atau kita tercipta.